warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Misania. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antara garis dan sudut. Sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita awali pembelajaran dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pembahasan sebelumnya kita sudah tahu ya sudut sehadap, sudut berseberangan dan sudut sepihak. Nah, kita akan bahas sifatnya. Kalau sudut sehadap itu besarnya akan seperti apa gitu ya. Nah, sudut-sudut yang sehadap itu akan sama besar. Kita review garisnya. Di sini ada dua garis sejajar yaitu K dan L. Kemudian akan dipotong dengan garis lain yaitu si M. Ini ya. Nah, ketika kita beri penamaannya, di sini ada A1, kemudian A2, A3, A4. Nah, bagian berikutnya ada yang B1, B2, B3, B4 gini ya. Nah, sudut sehadap berarti A1 dengan B1. Jadi kalian cukup melihat posisinya aja akan sama persis. Oh, A1 di bagian atas paling kiri nih. Nah, kalian cek yang bagian B dengan posisi yang sama, bagian atas dan paling kiri juga. Berarti A1 kan sehadapnya sama B1 ya. Nah, sudut sehadap ini akan sama besar. Jadi kita bisa kasih notasi atau simbolnya sama dengan. Misalkan, oh A1 nih sudutnya jenisnya termasuk jenis sudut tumpul. Berarti kalau misalkan sudut A1-nya 100 derajat, maka B1-nya juga 100 derajat gitu. Kemudian apalagi? A2 dengan sudut B2. A3 posisinya di bawah kanan. Berarti kita cari bagian B yang posisinya di bawah kanan. Ada B3. Satu lagi ada sudut A4 sehadap dengan sudut B4 ya. Diingat ya, sudut-sudut yang sehadap akan sama besar. Next, kita ada sudut berseberangan. Ingat kalau berseberangan itu ada dua bagian, ada dalam, sudut-sudut dalam berseberangan dan sudut-sudut luar berseberangan. Nah, untuk sudut berseberangan ini besarnya akan sama besar. Nah, coba kita cek nih, masih ingat nggak yang sudut berseberangan itu apa aja? Kita mulai dari bagian dalam dulu ya. Jadi kita harus tahu nih, garis sejajarnya kan K sama L. Nah, berarti yang merupakan bagian dalamnya adalah yang ini ya. A3, A4, B1, B2 itu dalam. Berarti selain itu namanya bagian luar. Nah, berarti kita kalau dalam berseberangan fokusnya di bagian dalam. Kemudian kita seberangin nih, kita lewatin garis M-nya. Jadi kayak seolah-olah menyilang ya, menyilang. Jadi sudut A3 itu akan sama besar dengan sudut B1 ya, bagian dalam berseberangan. Kemudian satu lagi ada sudut A4 akan sama dengan sudut B2. Lanjut, sudut-sudut luar berseberangan. Berarti kita fokusnya sama sudut bagian luar. Ada A1, A2, B3, B4. Karena yang diminta berseberangan berarti A1 berseberangannya dengan sudut B3 sama dengan ya. Kemudian sudut A2 akan sama dengan sudut B4 gitu, oke? Terakhir di sini ada sudut sepihak, sama ada bagian dalam sama bagian luar. Nah, khusus untuk sudut sepihak di sini sifatnya sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Nah, sudut dalam berarti kita fokus lagi sama bagian dalamnya. Nah, A3 itu sepihaknya sama B berapa? B2. Jadi kayak kebalikan dari berseberangan. Kalian gak usah diseberangin ya. Lihat sepihaknya nih, sejajarnya sama siapa.
gitu ya. A3 ditambah sudut B2 itu sama dengan 180. Kemudian apalagi A4, sudut A4 ditambah B1 hasilnya 180. Kemudian sudut-sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Kita fokus sama yang di luar, bagian luar. Berarti A1 sepihaknya sama yang luar sepihaknya sama yang B4. Ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Satu lagi berarti ada A2 dijumlahkan dengan B3 itu hasilnya 180 derajat. Oke, kita coba review lagi. Di sini ada garis K yang sejajar dengan garis L, kemudian dipotong dengan garis lain yaitu M. Nah, di sini ada A1, kemudian di sini namanya sudut A2, A3, A4. Kemudian bagian lainnya itu ada B1, B2, B3, B4. Kalau misalkan A1-nya diketahui 120 derajat, maka kita bisa mencari sudut-sudut yang lainnya nih besarnya dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini Miss tuliskan ya, kalau sehadap dia akan sama besar, dalam berseberangan dia akan sama besar, begitu juga luar berseberangan. Yang beda itu yang sepihak, mau dalam mau luar sepihak itu harus jumlah sudutnya 180 derajat. Langkah pertama, mudahnya kita boleh cari yang sehadap dulu dengan sudut A1 ini. Sehadapnya dengan B1, berarti B1-nya ketemu 120 derajat. Kemudian apalagi dalam berseberangan, itu juga sama besar. Berarti kita fokus sama sudut bagian dalamnya. Nah, ini kan udah ada ya, 120. Dalam berseberangannya berarti ke sini. Si A3, sudut A3-nya 120. Kemudian ada luar berseberangan ya. Nah, kita fokus sama bagian luar 120. Yang sebelah sini ini bagian luar. Berseberangannya sama yang B3 120. Oke. Terus ada sifat apa lagi? Dalam sepihak jumlahnya 180. Berarti kita cari nih yang bagian dalam yang sudah diketahui besar derajatnya. Kalau dalam sepihak berarti kita fokus ke bagian dalam ya. Jangan berseberangan. Nah, di sini berarti supaya hasilnya 180 berarti 180 dikurang sama yang sudah diketahui yaitu dikurang 120 hasilnya 60 derajat. Dalam sepihak juga nih yang A4 ketemu 60 derajat sepihak dengan 120 yang sebelah sini ya. Terus yang terakhir ada sifat luar sepihak. Berarti yang diketahui mana? Misalkan ini fokusnya sama yang di luar. Luarnya udah 120 berarti A2-nya ketemu 60. Satu lagi berarti B4 itu luar sepihak dengan 120 yang tadinya sudut A1 ya. Berarti sudut B4 ini adalah 60 derajat. Nah, kalian bisa cek nih kalau sudah lengkap seperti ini benar nggak? Yang sehadap itu akan sama besar. Sehadap kan ini ya 120 bagian atas kanan kiri. Nah, bagian yang B yang atas kiri juga 120. 60 sama-sama 60, di sini sama-sama 120, terakhir sama-sama 60 gitu ya. Cocok ya? Oke, ini untuk bantuan dalam mengerjakan soalnya ya yang sudah kita bahas. Ada dua garis sejajar yaitu K dengan L. Nah, kalian harus bisa membedakan bagian dalam dengan bagian luarnya ya. Kalau bagian dalam di sini yaitu yang A3, A4, B1, B2. Nanti latihannya kalian ketemu gambar seperti ini ya. Nah, ini sejajarnya mana? Garis A dan B. Berarti bagian dalamnya adalah P2, P4,
Q1, Q3 itu bagian dalam. Selain itu namanya bagian luar. Oke. Selamat mencoba latihannya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.